Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah melakukan SPDM selaku Kepala Seksi Pembinaan Swasta Islam Kabupaten Bekasi. Yang terhormat Bapak Ketua PHBI Bapak Ilyas Presiden. Yang terhormat Bapak Umar selaku Pembina PHBI dan Ketua Yayasan Kabupaten beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Masjid Al-Quran Al-Khairiyah Kampung Islam beserta jajarannya. Yang kami hormati pula para hadirin
2005 di Masjid Abu Hurairah Putri dan Sampul Bisu, kita semua bisa hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah dengan tema Mengabdi Sirah Nabawiyah sebagai pedoman dalam kehidupan bersyariah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada utusan yang mulia, baginda Rasulullah SAW, pembawa yang kebenaran, cahaya yang mampu menembus kegelapan, menembus perbedaan antara umat manusia yang itu dan menembus sampai akhir zaman. Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semesta raya mengajarkan doa, mengucapkan selamat bagi Sang Pencipta sendiri pun mengucapkan sholawat selamat untuknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun susunan acara pada malam hari sebagai berikut. Yang pertama, penampilan perdana ibu-ibu FT Malaka. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran Al-Quran tadi. Yang keempat, sambutan ketua PHBI oleh Bapak Ilena. Yang kelima, sambutan pembina PHBI yang ketua Yayasan Sukarbuka Al-Quran Al-Quran. Yang keenam, penampilan perdana dari Kampung Bugis Solo. Yang ketujuh, Tausiah sekaligus netral oleh Bapak Haji Ahmad Sudarmanto SPDMK. Dan yang terakhir, penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bahagia rasanya hari ini saya, Namira, dengan rekan saya, Aziza, yang akan mengambil acara ini sampai selesai nanti. Mari kita awali acara ini dengan bersama-sama membaca umum kitab surat Al-Fatihah. Dengan harapan semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Alhamdulillah, mulai yang bersyukur. Al-Fatihah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Muhammad. Kepada Bapak Ustaz Muhammad, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والذين معه أشداء على الكفار
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga masyarakat Kampung Biskun semua yang saya cintai, jamaah hadirin berbahagia. Pada kesempatan yang kali ini izinkan saya selaku ketua panitia mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang besar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga segala bantuan baik berupa tenaga, pikiran maupun materi yang dapat diperlukan kepada kami dapat kebahagiaan Allah dan Allah SWT. Hadirin yang dirahmati Allah, peringatan Maulid Nabi bukan sekadar mengenang dan mengenang beliau, tapi juga momentum untuk melakukan meladani akhlak mulia Rasulullah SAW. Beliau adalah suri tauladan yang sempurna yang kehadirannya melahirkan kesimpulan. Dalam cerita perjalanan yang pernah beliau, saya sangat membutuhkan keteladanan beliau dalam menegakkan kejujuran, kesabaran, persaudaraan dan persatuan sosial. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi kali ini kita semua semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW serta berkomitmen untuk mengamalkan sunnah dan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini sudah berjalan, jadi kita harus menjadi ritual tahunan tanpa mendapatkan eksepsi tanpa perayaan ini. Akhir kata, mari kita ikuti bersama dengan acara ini dengan permintaan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Yayasan seperti saya,
kepada dan juga beberapa suara lanjut dan mampu mereka itu pertama kita puji dan syukur kepada Allah kita dan kesempatan pula kita bersama dilakukan kita mengadakan ini acara pernyataan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang disampaikan dalam pengajian menjadikan nanti bukan Sholat salam memberikan keberkahan kepada kita dalam suasana yang sangat berbeda, tetapi dalam kita untuk sambil dengan posisi tentang itu ada kita perlu memahami teori dalam kehidupan kita bersama, sehingga kita bisa lebih banyak memahami apa yang diajarkan dalam kita dari akhlak yang baik, bermasyarakat yang baik, dan lain sebagainya untuk bersatu dalam sebagainya. Dan tentunya kepada seluruh masyarakat kami itu juga sehingga acara baik tentunya tidak terletak pada ilmu yang kita lakukan tetapi lebih pada hikmah atau ilmu yang kita dapatkan yang kita sampaikan oleh Allah di kemudian akhir kebiasaan dan kita sama berikan kurang berusaha lagi dan semoga nantinya apa yang dilakukan oleh dengan kebiasaan ini bisa memperkuat yang kita malam hari ini untuk memberikan melalui ibadah dan juga mungkin demikian melalui budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu alaihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin mutawati para alim wa ulama yang berbahagia, para ustaz, para asatidzah yang kami muliakan, bapak-bapak yang ganteng-ganteng yang soleh yang kami hormati, ibu-ibu CMS cantik manis solihah yang kami muliakan, mas-mas, mbak-mbak, adik semuanya yang berbahagia. Baru disebut CMS sudah bahagia rasanya. Kebersihan dan sumber tak lain hanyalah karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tak satu pelebaran dedaunan yang gugur dari dahannya yang telah dikenal Allah. Begitu malam kita sebagai makhluk yang penuh dengan kekhilafan dan ketaufan untuk senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita semuanya, baik nikmat dhahiran wa batinan. Nikmat dhahiran dalam artian Allah masih menganugerahkan fisik kita sempurna, panca indera kita masih berfungsi sempurna, mata tatapan kita masih bisa melihat bapak-bapak yang ganteng-ganteng, ibu-ibu yang cantik-cantik, adik-adik kita remaja yang fotonya luar biasa, dan tangannya mana? Kalau sudah ada masalah, ibu-ibunya tampil duluan sebagai penyemangat, bapaknya yang belum tampil juga. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan, baik mata kita, hidup kita masih bisa menghirup udara segar, masih hidup kita sini, hidup kita mungkin kita masih bisa menutup kopi yang hangat-hangat, mencicipi dagangan kehidupannya masih nikmat, jemari kita masih bisa digerakkan, masih bisa setul ke atas ke bawah lihat hati, atau kaki kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini untuk merayakan kelahiran bagi kita cuma kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah masih menganugerahkan nikmat batinan, kita masih dibunjani jiwa iman dan Islam, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau jasad tanpa adanya iman dan ketakwaan, maka bagian bangkai sudah tidak bermanfaat sama sekali. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana melalui peraturan teori kita mengenal dinul Islam, jadi agama yang mengajarkan tentang ketauhidan, agama yang mengajarkan tentang kebenaran, agama yang mengajarkan tentang kedisiplinan, agama yang mengajarkan tentang kebersihan, agama yang mengajarkan tentang cinta, kasih sayang, keadilan, persatuan, dan cinta jauhnya terhadap sama manusia. Dan pastinya kita berharap semuanya kita menjadi umat yang istiqomah hatta husnul khotimah, dijauhkan dari kemudatan Allahumma, dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dihormati, ada ungkapan bahasa Jawa menyatakan nyaking ember kiwa tengen legus jejer kanggo tombo kangen. Alhamdulillah. Di sini saya merasa agak bagaimana di depan ada guru kami ini, Bapak Kiai Haji Heru Kiai, ini bukan guru kami. Kapunten Pak Kiai. Belum cuma tengah aja gitu. Kalau masih masuk masjid ini saya ingat 20 tahun yang lalu kayaknya. Walaupun saya tinggalnya saat ini ada di Denpasar, namun ternyata kehidupan saya selama sekian tahun itu tugasnya di luar Denpasar. Saya teringat di saat almarhum Bapak Haji Muhammad Taufik Asadi masih menjabat sebagai kepala bidang mahasiswa di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Kayaknya di situ ada kunjungan untuk pembinaan takmir masjid ini. Saat itu saya mendampingi. Walaupun saya lewat jalan sini sebagai karya suruh, tapi ternyata
belum takbir masuk, tapi perantara oleh Mas Prof Ismail dapat undangan dari takbir, alhamdulillah bisa kembali bersua dan kita juga masih ini. Mudah-mudahan pertemuan kita semuanya bawa barokah Allah. Bapak Ibu yang dihormati, 11 hari yang lalu tadi khususnya di pasar kawan-kawan kita mengalami musibah. Ini merupakan peringatan dari Allah SWT. Entah ini peringatan atau ujian atau cobaan. Yang jelas ini wujud nyata dari firman Allah, Dhahrul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu 'alahum yarji'un. Sungguh nyata usaha yang ada di bumi, di lautan, yang ini semuanya sebenarnya terjadi karena ulah tangan manusia. Maka Allah menimpakan itu semua adalah agar kita kembali ke jalan yang benar, kembali pada jalan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang tertimpa musibah bisa diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan dan yang diberikan rezeki yang melimpah. Karena kalau kita cermati yang menjadi korban di saat banjir dan khususnya di pasar, di Jalan Pulau Sulawesi, di sepanjang bantaran Sungai Tunggar Batu, Jalan Imam Bonjol dan Sekatus dan bagian berikutnya, sebagian di Kepau, Banjar Mekarjaya, kemudian di Jalan Taman Kancing Selatan, di Tabanan, di Bandara Anyar, di Dukung ada di sebagian Pesampung, di Ciberada sepanjang Jalan Jayana dan Kampung Muslim sekitar Mekarjaya. Hampir semuanya kalangan Muslim yang jadi korban. Makanya kita sebagai umat Islam senantiasa harus mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah. Dan menginformasikan saja sebagai kepedulian warga Muslim dan juga personal pelayan dari Kementerian Agama dari sore jam 5 sampai sekarang saya bisa dari Bapak Kementerian Agama yang juga didampingi oleh Bapak Wakil Wali Kota hadir ke tempat musibah di Pasar Batu dan Sari untuk menyalurkan bantuan sosial untuk warga atau pedagang yang kena musibah sebesar 300 juta rupiah. Ini merupakan perhatian dari pemerintah Muslim atau bahwa walaupun mereka ada di Jakarta namun punya kepentingan usaha yang ada di Boyolali. Bapak Ibu yang dihormati, coba saya bertanya kepada kita semuanya. Kalau kita punya anak lahir di dunia, bahagia apa bahagia? Yang sering merayakan ulang tahun anaknya lahir siapa coba? Alhamdulillah ya anaknya merasa disyukur oleh harganya. Yang sering merayakan ulang tahun pernikahan siapa coba kita? Lalu mau ngajar ya. Kalau kita punya anak pertama kedua ketiga lahir merasa bahagia atau bahagia? Kalau kita punya suami yang setia kemudian di ulang tahun tiap saat masuk ke restoran, jalan-jalan bersama, senang apa senang? Gak pernah. Begitu juga namanya. Kita punya manusia pilihan yang Allah tunjuk, yang Allah berikan ke muka bumi ini. Ke muka bumi ini diberikan manusia pilihan yang luar biasa, namanya Muhammad SAW bin Abdullah. Bapak Ibu merasa senang atau bahagia? Harusnya bahagia. Karena apa? Kita ini punya juru selamat. Walaupun di luar sana ada yang bilang juru selamatnya mereka itu, tapi kita sebagai umat Islam harus pede, yakin dan percaya bahwa kita punya juru selamat yang namanya Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad ini merupakan manusia biasa seperti kita, beliau hasil dari perkawinan keluar dilahirkan oleh seorang wanita, Ibu Aminah. Beliaunya juga makan, minum, tidur. Tapi ada ungkapan dibacakan kayaknya tadi, Muhammadul Basar lakal basar walakin dua kalian rutin bainal hajar, bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa, namun Nabi Muhammad berbeda dengan manusia-manusia lainnya.
Nabi Muhammad itu bagaikan bintang permata di antara dua batuan. Coba kalau Bapak Ibu semuanya nutur ngambil batu di pinggir kali, sungai atau laut itu sebongkar, harganya berapa kira-kira? Gak ada harganya, kecuali satu truk ya. Satu truk mungkin batu 1 juta. Tapi kalau kita punya intan permata berlian, itu satu biji, 1 gram bisa harganya ratusan juta. Kalau emas kan paling harganya 2-4 juta tergantung karetnya. Tapi kalau intan permata 1 gram bisa harganya 200 juta, 300 juta. Mungkin di antara ibu di sini banyak yang ahlinya ya, dilihat ini ada nggak yang intan permata? Nah ini keberadaan kualitas Nabi Muhammad SAW sudah disebutkan. Muhammad yang manusia, tapi berbeda dengan manusia lainnya. Yang berbeda dengan seluruh makhluk antara langit dan bumi, antara batuan yang biasa dengan intan permata. Begitu juga anaknya, perilakunya, setiap perbuatannya sangat memberikan kemuliaan kepada Rasulullah SAW. Contoh kisah bahwa Nabi Muhammad di setiap melangkahkan kakinya keluar rumah senantiasa diliputi awan yang mengikutinya dari sinar matahari sehingga dirinya tidak panas. Subhanallah. Begitu juga Rasulullah di saat badannya bergerak mengeluarkan keringat, subhanallah, keringatnya bagaikan minyak kasturi. Kalau keringat kita segar sekali. Rasulullah, ludahnya Rasulullah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di saat Umar bin Khattab tangannya digigit kalah jenting Arab yang gede berbisa, hanya diucapkan Bismillah dengan disebut dan dikasihnya Bismillahirrahmanirrahim langsung sembuh. Nah kalau ludah kita malah tambah infeksi kemudian seperti itu. Ma'asyiral muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi mas-mas semuanya bisa main hadroh luar biasa menunjukkan anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur, anta samsun. Ini perumpamaan Rasulullah bagaikan matahari yang bersinar di siang hari. Anta badrun bagaikan rembulan yang memakan cahaya di malam hari. Sifat sinar dan cahaya sama-sama menerangi bumi. Maka Rasulullah itu memiliki cahaya yang lebih tinggi derajatnya daripada sinarnya matahari dan cahayanya rembulan. Masya Allah. Inilah kehebatan Rasulullah yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang kami muliakan, bapak-bapak yang dihormati dan adik-adik semuanya yang berbahagia. Kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah luar biasa. Bahkan luar biasanya ini diakui oleh seorang tokoh yang berkebangsaan Amerika yang beragama Nasrani, namanya Michael Horkhan, pernah menulis sebuah buku yang berjudul, saya ingatkan dulunya, pakai bahasa Inggris soalnya, The 100 Ranking the Most Influential Person in History. Seperti itulah yang judulnya. Yang artinya adalah 100 tokoh yang berpengaruh di sejarah dunia, peradaban dunia. Dari sekian banyak 100 tokoh yang disebutkan di dalamnya, yang pertama dicetak bukunya tahun 1978 dan dicetak kembali sekian tahun berikutnya. Dari 100 tokoh yang memasuki urutan pertama Nabi Muhammad SAW. Pengakunya kehidupannya melebihi ada Nabi Musa, Nabi Isa, yang biasa disebut dengan Yesus Kristus, melebihi Galileo, melebihi Thomas Alva Edison, melebihi Albert Einstein, semuanya tokoh-tokoh dunia yang ada di sejarah itu kalah pamornya oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau yang menulis itu umat Islam, orang Islam itu sudah biasa saja. Tapi ini yang menulis sebuah buku yang berjudul ranking ini
dengan Islamnya. Nabi Muhammad lahir kemudian diangkat sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menjadi tonggak sejarah adanya peradaban manusia yang mengangkat harkat martabat kaum Hawa, ibu perempuan, adanya emansipasi wanita. Coba kita bayangkan dulu di zaman Mekah masih dianggap jahiliyah, belum adanya Islam, maka wanita sudah tidak ada sama sekali. Perempuan fungsinya hanya sebagai barang di sumur, dapur, hanya itu saja fungsinya, tidak ada yang lain. Bahkan kalau orang Arab saat itu memiliki anak yang terlahir perempuan, merasa malu, merasa tidak ada harganya, merasa tidak bermanfaat, maka sampai dikubur hidup. Alhamdulillah. Itu zaman belum ada Nabi Muhammad, belum ada Islam. Makanya kaum muslimin yang mengenal selama ini ada pahlawan emansipasi wanita dari zaman Raden Ajeng Kartini, sebelumnya sudah ada Nabi Muhammad yang mengangkat harkat martabat manusia kaum Hawa. Walaupun di Indonesia banyak tokoh-tokoh wanita muslimah, ada Jum'yadin, ada Jum'mutia, ada Raden Ajeng Kartini, semuanya itu muslimah sejati yang mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia. Masuk muslimin, ibu yang kami muliakan, bapak yang hormati, makanya kita di saat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW harus bisa ada yang diambil. Minimal kita semakin meningkatkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu merupakan satu-satunya role model di dunia yang paling hebat. Tidak ada tokoh dunia lainnya yang kehebatan melebihi Rasulullah SAW. Jelas sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum, sungguh telah ada untuk kalian semua fi Rasulillahi uswatun hasanah, di dalam diri Rasulullah Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah, contoh suri teladan yang baik. Contoh suri teladan yang baik untuk siapa? Untuk kita semua umat Islam. Namun ada 3 syarat bagaimana kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan kita. Syarat yang 3, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi orang-orang yang mengharapkan Allah, setiap aktivitasnya, setiap perbuatannya, setiap hidupnya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wal yawmal akhir. Kita mengharapkan kehadiran hari akhir atau kiamat, bahwa saya ingin loh sebagai makhluk Allah dengan segala keyakinan iman kita siap kapan saja sewaktu kita menghadiri kematian. Nantinya akan kembali kepada akhirat. Pasti kalau kita sudah merasa sebagai umat Islam yang baik, umat Islam yang menjadikan diri Rasulullah SAW sebagai suri teladan, dia setiap ucapannya, tindakannya, perilakunya, ibadahnya mengikuti Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsiran, senantiasa berpikir ingat kepada Allah dengan cara yang banyak. Berpikir itu tidak hanya lisannya saja diucapkan subhanallah, 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 Allah Akbar, tapi hatinya ngerti bahwa semuanya itu merupakan keamanan Allah SWT. Maka ayo untuk melembutkan hati kita, mau kita berselawat kepada Rasulullah yang simpel saja. Maka bareng-bareng sallallahu alaihi
di setiap ceramahnya agar kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran kita sudah jelas, Al-Quran kita bisa memahami secara Islami. Al-Quran kepada kita perlu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Maktubu fil Masarifil Maktul yang alaihi kita lakukan utama untuk kita lakukan. Terjemahnya tidak saya sampaikan. Tapi yang jelas kita harus tahu tentang Sunnah. Seorang santri atau percaya ini ya bertanya, mana ya Sunnah? Kita sebagai bangsa harus tahu. As-Sunnah itu dia ma'kutifa Nabi Muhammad SAW min qaulin aw fi'lin aw takririn. Yang dinamakan sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapannya, lisannya, ungkapannya, dan juga yang disandarkan kepada Rasulullah, perbuatannya, perilakunya, tindak tanduknya, tingkahnya, dan juga pernyataan beliau. Maksudnya apa pernyataan? Walaupun Rasulullah tidak menyuruh sesuatu untuk dikerjakan, namun kalau ada salah seorang sahabat melakukan sebuah ibadah yang sebelumnya tidak dilakukan oleh Rasulullah, namun Rasulullah melihatnya, dia tidak melarang, namun mempersilahkan, namanya sunnah takdir. Contoh seperti di saat Sayyidina Umar bin Khattab melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat, Rasulullah tidak menyuruh, tapi mempersilahkan mereka. Maka ini juga menjadi sunnah takdirnya Rasulullah SAW. Maka inilah kita sebagai umat Islam di saat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tidak hanya mulia saja. Memang ada perintah melalui sabdanya. Mana Allah maulidi untuk sapi anak mulia manusia. Barang siapa yang mengagungkan hari-hari maka akan aku berikan sama yang demikian. Tapi kita tidak hanya sekedar gura-gura, syukuran besar-besaran, makan-makan tidak. Tapi harus ada hikmah yang harus kita ambil, terutama untuk diri kita pribadi, untuk keluarga kita, dan untuk lingkungan masyarakat. Contoh hal yang ringan saja. Rasulullah di saat memuji istrinya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dengan sebutan yang disebut mesra, ya Khairah. Tahu artinya ya Khairah? Wahai istriku yang bergigi merah. Aisyah itu seorang wanita muslimah yang sungguh cantik yang luar biasa. Digambarkan pipinya putih, tapi kalau punya rasa malu kemudian merah. Bahasa ini kalau bapak-bapak mengambil istrinya, apakah ada yang memanggil dia Khairah? Nggak ada. Bisa pakai IC2 ya. Bisa pakai maskara, pakai listrik, pakai IC2, kata barang-barang dia. Ada yang manggil begitu, ibu-ibu, bapak-bapaknya panggil ya Maihani. Rasulullah mengajarkan kemesraan di saat memanggil istrinya. Saya akan cuma panggil Nur, ambil kopi. Maaf kalau ada yang mengendor ya. Sini, itu ada tamu-tamu. Terkadang coba introspeksi bagi diri kita semuanya. Rasulullah mengajarkan kemesraan kepada pasangannya. Ini catatan bagi bapak-bapak yang punya istri. Yang belum punya istri sudah mencari, yang mungkin sudah punya istri boleh mencari lagi. Karena istri punya semangat hidup, istri punya semangat hidup dan juga tempat hidup dan ada sebuah syair ini merupakan hadis Nabi yang memuliakan wanita. Jadi banyak hadis Nabi yang kata ini kalau kita cermati selalu memuliakan wanita. Contoh, kalau Rasulullah SAW, "Ad-dunya mata wahal mata'ida al-maratus soleh." Dunia itu adalah perhiasan, dan seindah-indah perhiasan adalah istri yang soleh. Jeng 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 jeng, setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri salehah, perhiasan terindah.
yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Kalau perempuan bisa suaminya susah, kalau bisa menjadi hiburan. Jangan kemudian bapaknya setiap bulan kena PHK dan gaji bulan ditinggalkan, dicampakkan. Jangan. Tapi istri merupakan teman di saat bahagia dan susah. Hiburannya bapak-bapak ya, istri yang Allah menjadikan fasilitas untuk kita semuanya. Apalagi saya punya. Hanya istri yang beriman, hanya istri yang soleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Nah, ini implementasi bahasa semata. Mudah-mudahan ibu yang hari mengajar ini menjadi istri yang soleh. Bukan menjadi bapak-bapak yang soleh. Ingat lagi, ibu perempuan wanita. Tidak ada bapak jadi, tidak ada ibu kota, tidak ada bapak kota, tidak ada bapak negara. Tapi yang adanya kalau kita memberikan penghargaan, kehormatan, kasih ibu jari, jempol. Kalau kita dari negara itu bagus, kasih ibu jari. Kemudian kabupaten kota semuanya punya ibu kota. Bali ibu kotanya di Denpasar, kemudian ibu kotanya di Singaraja, Singaraja ibu kotanya di negara dan sebagainya. Ada ibu negara Jakarta. Kemudian juga ada bahasa ibu. Seorang yang terlahir mungkin bapaknya Bali, ibunya Jawa, entah anaknya pintar bahasa Bali, tetap disebut bahasa ibu. Kalau ibunya Madura, bapaknya Jawa, tetap dia bahasa apapun Madura Jawa, dia disebut melanjutkan, membudidayakan, melestarikan bahasa ibu. Luar biasa. Sampai ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa An-nisa'u ibadul bilad, fa'in sholihat, sholihatul bilad, fa'in fasadat, fasadatul bilad. Wanita adalah tiang negara. Apabila dalam negara tersebut wanita yang baik semua, maka niscaya negara pun akan baik. Dan apabila dalam suatu negara wanitanya buruk semua, jelekahnya semua, niscaya negara pun akan bobrok. Contoh saja, kalau mungkin di dalam suatu negara para pimpinan-pimpinannya, bapak-bapaknya menjabat, biasanya dipengaruhi oleh ibunya. Ibunya ingin bintang permata, punya mobil mewah, punya rumah megah. Itu terkadang bapak-bapaknya agak goyah gitu. Makanya ibu-ibu menjadi penopang bagaimana seorang bapak menjadi pimpinan, menjadi pejabat, menjadi tokoh, harus didukung dengan akhlak, perilaku, etika, adab yang baik dari perempuan itu. Hadirin maksud muslimin, ibu-ibu kami muliakan, bapak-bapak yang berhormat dari semuanya. Kemudian juga kedudukan wanita. Mohon maaf bapak-bapak ya, karena zamannya kayak kalau dulu jadi lebih banyak perempuan, saya lebih fokuskan ke ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu dalam kedudukannya itu sebagai lembaga pendidikan yang awal dan utama untuk anak-anaknya. Kalau kita memiliki anak-anak, terkadang ingin anaknya jadi anak yang pintar, yang cerdas, yang soleh, yang terampil, takwa, cerdas, terampil, itu kalau kita beli sekolah-sekolah zaman dulu. Itu tidak hanya menyerahkan kepada bapak ibu guru di sekolah atau madrasahnya saja, diserahkan anaknya biar soleh ke guru TPK, guru diniahnya saja, ke pesantren saja. Namun penanaman moral, akhlak, agama itu pertama adalah tugas seorang ibu di rumah. Al-ummu madrasatul ula li auladi. Ibu, umi, mbok, mami
itu adalah lembaga pendidikan yang pertama, yang utama bagi anak-anak. Bukan guru TPB, bukan guru bimbingan, bukan guru madrasah. Dan sekarang ini fenomenal. Di saat orang tua memasukkan anaknya ke sekolah atau ke dinia atau madrasah, kalau inginnya jadi anak yang baik, yang soleh, yang nurut, yang bertakwa, yang disiplin. Tapi kalau disentuh sama ustaz dan gurunya, gurunya ustaznya dilaporkan ke polisian, ditahan jadi dituntut 1 juta. Alhamdulillah. Tapi di sini ada ya. Kalau memang mau menyambut pada pendidikan begini ya, masyarakat insya Allah punya metode didik yang baik dan pantas diterapkan kepada anak-anak kita. Ini ibu, belum ngantuk kan ya? Kemudian kita bisa meladani Rasulullah SAW, harus bisa meniru ucapannya, perbuatannya, dan kenyataannya. Yang sering terkadang kita dianggap sepele di dalam kehidupan bermasyarakat, dengan tetangga, dengan tamu, dengan ucapan halus pada kita itu terkadang kita lari dan sering terpleset yang memunculkan perselisihan, gesekan sosial, permusuhan, jaburan, peperangan, gontok-gontokan, bakar-bakaran makanya. Makanya 15 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu, Rasulullah kan lahirnya tanggal, kalau Hijriah 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kalau dikomen dengan kalender Miladiyah atau Masri, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Sekarang 2025, berarti 1454 tahun yang lalu, hampir 15 abad. Rasulullah menyampaikan jauh-jauh hari untuk kita memperangkat hubungan persaudaraan, kekeluargaan, silaturahmi dengan tetangga. Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jarah. Jadi tatanan Islam sudah mengatur bagaimana kita bertetangga, bersaudara dengan lingkungan kiri kanan depan belakang. 15 abad yang lalu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah dengan tetangga. Kita punya tetangga apa enggak? Kecuali hidupnya di tengah hutan atau di tengah laut sana bikin gubuk sendiri. Apalagi kita perantauan sini. Yang namanya tetangga ada rumah kiri kanan kita, 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang, itu semuanya tetangga kita semuanya. Tidak melihat sukunya apa, agamanya apa. Wah, saya saudaranya banyak sana di Bugis, di Sulawesi sana. Saya nanti kalau minta tolong ke saudara-saudara saya ada di Bugis. Coba kalau rumahnya kebakaran, yang mau diminta siapa? Apakah orang Bugis di sana? Tidak. Tapi tetangga kiri kanan kita nggak tahu dia orang Madura, orang Jember, orang Banyuwangi, orang Lombok. Itulah saudara kita, tetangga kita. Begitu juga mungkin karena saya juga di rumah saya di sana mengurusi kifayah. Ada mungkin jamaah yang cekal. Nanti saya menjaganya dicoba aja Pak Ustaz. Saya tidak punya makam pribadi di kampung halaman saya. Nggak tahunya meninggalnya di Bali. Sementara dia tidak mendaftarkan diri ke kifayah, tidak mau membayar bulanan yang cuma 10.000 tiap bulan. Padahal kalau menjadi orang Islam meninggal di Bali tidak punya kartu anggota bisa bayar 15 juta. Yang di Bali siapa? Takmir lagi suruh bayarnya. Main coba. Kita bertetangga harus hidup bersosial. Kita kalau ibu-ibu mungkin mau masak kurang garam bisa minjem tetangga. Kalau mau masak nggak punya wajan yang dikit bisa minjem tetangga. Kalau masak kurang apa, minjem tetangga atau utang di warung. Warungnya buat tetangga. Jadi saudara-saudara kita ya yang ada di kiri kanan kita bukan belakang kita. Inilah bagaimana kita harus bisa menjaga perasaan dengan tetangga. Bagaimana kita harus membangun komunikasi yang baik dengan tetangga. Jangan sampai kita tidak pernah menyapa tetangga. Jangan sampai kita nggak tahu namanya tetangga. Sekarang banyak di pasar dengan dipakai cuma
sudah lo buka pintu juga siapa tapi nggak tamunya ini ngomong gitu ya. Ini mati-matinya Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan, makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Ya memang di saat kita capek beraktivitas, bekerja, saya maka terkadang ada banyak fisik kita capek, kita belajar membohongi istri anak kita. Bu, atau kan Bapak mau istirahat ya, kalau ada tamu ngomong Bapak dari rumah. Ini sebenarnya pendidikan yang nggak baik dalam rumah tangga, mengajarkan kebohongan, walaupun belum tentu tamu yang datang ke rumah minta sumbangan. Sering terjadi ada tamu Bapak kalau rumah, Pak, Assalamualaikum, dibiarkan aja. Apalagi, Pak, Assalamualaikum, dibiarkan aja. Sampai ketiga, Assalamualaikum, muncul amarah dari tamunya. Padahal coba kalau pertama kali Bapak sama aja, Waalaikumsalam. Entah itu pertama kasih senyum, jawab Waalaikumsalam. Ayo Bapak silakan masuk atau minimal langsung silakan duduk dulu, kasih air putih, apalagi kopi. Sungguh luar biasa. Banyak tamu yang datang ke rumah kita terkadang membalas sekitar terketahui. Yang mungkin kita di jalan sambil ngobrol-ngobrol dengan teman, ada teman transaksi jual tanah, jual rumah, jual pabrikan, kita dapat fee di harga rumah. Banyak terjadi seperti itu. Nah kalau kemudian bilang Bapak udah ada, yang jadi datang harus gimana? Atau mungkin yang kita mungkin tadi malam kemarin sempat hadir menghadiri undangan tetangga, ada pasar ukuran, ada hajatan, kita nggak bisa hadir. Ada keluarga datang, bawain berkat, bawain oleh-oleh, sering terjadi. Makanya coba tolong, kalau ada tamu, terimalah dengan baik. Insya Allah tamunya datang ke rumah kita akan bawa rezeki kita semua. Bagaimana? Kemudian dilanjutkan dan dimakanlah yu'minu billahi wal yawmil akhir falyatul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah, berungkaplah, berkata-kata yang baik, yang positif. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, aluhum meneng. Ngerti meneng? Diam. Terkadang ada orang bisa berbicara, ngobrol, diskusi dengan orang lain, tidak bisa memilih diksi-diksi yang baik, pilihan kata yang baik, yang mungkin saja tujuannya maknanya adalah baik, tapi dengan ungkapan diksi yang nggak pas, di telinga orang terasa nggak tenang, bikin marah orang. Yang mungkin tujuannya berhumor, lelucon, tapi terkadang menyakiti. Apalagi sekarang berbicara tidak hanya dengan lisan kita, lidah kita, bibir kita, atau berbicara dengan jari jemari kita. Makanya kelak nanti bibir kita, tangan kita, kaki kita akan dihisap semua. Ngiri sama tetangga, ditulis status. Produknya gitu-gitu aja. Ini loh produk saya. Atau mungkin punya mobil baru. Kayaknya tetangga ini deh. Semuanya ditulis di tetangga atau di status entah WA, entah story Instagram, dan sebenarnya nggak perlu. Pengalaman hidup, apalagi mengomentari apa yang terjadi terhadap saudara kita, terhadap tetangga kita, nggak perlu ditaruh status. Yang jelas status adalah beristri, bersuami, punya pasangan itu status kita. Bukan statusnya ngedubel tentang orang lain, mengomentari masjid taklim yang tiap bulan gak bisa siapa tuan yang sedang terus melakukan rupiah. Coba yang seperti itu dikurangi ibu-ibu gitu. Bapak juga seperti itu gitu. Walaupun sering bapak ngomong terakhir kalau gimana sekali seperti bapak juga itu. Mungkin yang perkumpulan goes yang biasa ngomong bareng, coba obrolannya ngomongin siapa? Teman sendiri. Padahal temennya nggak ada di situ tapi dia ngomong itu. Sebenarnya nggak ada bedanya. Makanya coba kita di samping mengambil hikmah dan pendekatan Nabi Muhammad SAW, harus penuh ikhlas hati dengan nurani kita bahwa Rasulullah Muhammad SAW satu-satunya role model hidup, bukan tokoh politik, bukan
bukan artis Instagram, bukan artis iklan sebagai tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya hatinya senantiasa dibersihkan, disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan kita juga benar-benar hanya menatap yang positif-positif saja. Telinga kita hanya mendengarkan yang baik-baik saja. Maka ada salah kuluk-kuluk untuk bisa membersihkan hati kita. Untuk kalau kita berselawat, mudah-mudahan sahabatnya senantiasa mengontrol perhatian kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaliha wa afiyati abdani wa sifatiha wa nuril absari wa diyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaliha wa afiyatil abdani wa sifatiha wa nuril absari wa diyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu yang berhormat, intinya peringatan Maulid ini yang kita laksanakan tiap tahun harus ada nilai plus dan semua. Harus ada kebaikan yang terasa untuk kita semuanya. Itulah yang Al-Barakatuh Ziyaratul Khair yang namanya berkah adalah meningkatnya nilai positif di setiap sesuatu aktivitas yang dilakukan. Maka mudah-mudahan kita semuanya khususnya yang hadir di tempat ini, yang menghadiri kita tamu tadi, mudah-mudahan hari ini bisa menjadi umat Islam yang lebih baik dari hari ini. Karena yang membutuhkan menafsihi bahwa muslimun barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari yang Tuhan yang sebelum. Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberkahi keluarga kita, Allah memberkahi hidup kita, Allah memberkahi ilmu yang dianugerahkan kepada kita, Allah memberkahi rezeki yang dianugerahkan kepada kita, dan Allah memberkahi apapun yang diberikan kepada kita. Ala hadirin awalul muslimin wa bisawati Rasulillah Muhammadin bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sayyidan hamdan 'alimin hamdan ilahi ni'mat wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa antal manan badi'us samawati wal ardi wa dzul jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi kulli ma a'taytana. Allahumma ij'alna wa auladana wa kulli ahlina wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli Qur'an wa min ahli jamaah wa min ahli ibadah wa la tas'alna wa iyyahum min ahli sari wa dhair. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah jannatan al-abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.
nuwun. Demikian sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan melanggar wawasan kita. Ada hal yang kurang benar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Abdullah. Demikianlah telah kita dengarkan maksimal tausiah dari Bapak Haji Abdullah SPBA.